Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumini, saya dari kelas A12. Di sini saya akan memenuhi tugas dari usul fikih, yaitu tentang apa itu maqasid, ijtihad, kemudian jual beli dan juga pernikahan. Maqasid syariah secara definisi umum artinya ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan umat. Penerapan maqasid syariah melibatkan sejumlah kegiatan manusia yang terkait dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan, di mana berikut ada 5 pembagian maqasid syariah daruriyat. Yang pertama, memelihara agama. Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ataupun agama-agama sebelumnya. Yang kedua yaitu memelihara nyawa. Syariat Islam itu sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir sekalipun ataupun itu orang jahat. Yang ketiga adalah memelihara akal. Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia itu meminum khamar biar tidak mabuk, lantaran menjaga agar akalnya itu tetap waras. Yang keempat adalah memelihara nasab. Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, di mana pelakunya diancam dengan hukuman cambuk dan juga rajam. Yang kelima adalah memelihara harta. Syariat Islam itu sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta, hukumnya adalah dipotong tangannya. Kemudian ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dan mendalam yang dilakukan oleh individu atau sekelompok untuk mencapai atau memperoleh sesuatu hukum syariat melalui pemikiran yang sungguh-sungguh berdasarkan dalil naqli, yaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi. Orang-orang yang mampu menetapkan hukum suatu peristiwa dengan jalan ini disebut dengan mujtahid, di mana mujtahid sendiri adalah orang yang mengerahkan segala daya dan upayanya untuk hal tersebut. Syarat-syarat ijtihad. Para ulama usul fikih telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang mujtahid sebelum melakukan ijtihad. Dalam hal ini, Sya'ban Muhammad Ismail mengetengahkan syarat-syarat tersebut sebagai berikut. Pertama, mengetahui bahasa Arab. Yang kedua, mempunyai pengalaman yang mendalam tentang Al-Quran. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang memadai tentang As-Sunnah. Yang keempat, mengetahui letak isma dan hilaf. Yang kelima, mengetahui maqasid syariah. Yang keenam, memiliki pemahaman dan penalaran yang benar. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan tentang usul fikih. Yang kedelapan adalah niat dan ijtihad yang benar. Seorang mujtahid harus berniat yang ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Selanjutnya adalah jual beli. Jual beli adalah pertukaran suatu barang karena memiliki nilai dengan uang atau alat pembayaran lain yang diakui pada suatu daerah tertentu. Secara umum, terdapat beberapa rukunnya, yaitu barang atau jasa, pihak penjual dan pembeli, harga dapat diukur dengan nilai uang, serah terima atau ijab kabul. Syarat jual beli dalam Islam. Yang pertama adalah penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridha. Yang kedua, penjual dan pembeli itu dalam keadaan cakap, sadar, dan dewasa.
Yang ketiga, adanya akad alias kesepakatan jual beli kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Yang kelima, objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang ataupun itu hukumnya haram. Yang keenam, harga jual beli itu harus jelas. Kemudian hikmah dari jual beli. Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi itu mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia itu masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri. Karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya adalah pernikahan. Pernikahan dalam Islam diartikan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan secara halal menurut ajaran Islam. Adapun rukun pernikahan, yang pertama terdapat calon mempelai pria dan mempelai perempuan yang tidak terhalang secara syar'i. Penghalang di sini adalah kedua mempelai tidak ada masih hubungan mahram. Yang kedua, terdapat wali dari calon mempelai perempuan. Yang ketiga, terdapat dua orang saksi laki-laki yang menyaksikan sahnya tidak akad nikah tersebut. Yang keempat, diucapkan ijab dari pihak wali calon mempelai perempuan atau yang mewakilinya. Yang kelima, diucapkan kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Syarat pernikahan yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua bukan mahram, yang ketiga adanya wali bagi calon pengantin perempuan, yang keempat dihadiri dua orang saksi, yang kelima kedua mempelai sedang tidak berihram atau haji, yang keenam tidak ada paksaan. Hikmah pernikahan diantaranya, pernikahan dalam Islam selain memperoleh ketenangan dan kedamaian juga dapat menjaga keturunan, hifzu al-nasli. Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Begitu juga untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin ini saja pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.